of Jakarta. Jakarta adalah kota dengan jumlah perantau terbanyak di Indonesia. Di Jakarta, seringkali kita menemukan pedagang pinggir jalan yang tidak mengenal lelah mencari nafkah untuk keluarga di rumah. Untuk saat ini, pedagang pinggir jalan telah kita sebut umumnya yaitu UMKM, atau singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM pada saat ini telah kita jumpai dan menjual berbagai macam dagangan. Tentunya ramai, terlebih lagi pada saat bulan suci Ramadan. UMKM meningkat drastis, khususnya bagi yang berjualan makanan dan minuman di pinggir jalan atau kota. Nah, apa saja yang telah melatar belakangi banyaknya UMKM di bulan suci Ramadan? Mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naura Salsabila dari SMA Negeri 74 Jakarta. Saya dari kelas 12G. Di sini saya akan mempresentasikan atau meliput tentang UMKM dari pelajaran PKWU. Nah, pada scene sebelumnya saya telah menjelaskan sedikit tentang UMKM khususnya di ibu kota kita yaitu DKI Jakarta. Nah, sekarang saya akan menjelaskan UMKM di bulan Ramadan ini secara spesifiknya. Nah, saya akan memulai dari apa sih yang melatar belakangi meningkatnya UMKM di bulan suci Ramadan ini. Pertama yaitu peningkatan konsumsi. Konsumsi di Indonesia pada bulan suci Ramadan itu meningkat secara drastis, mau dari segi makanan, minuman, pakaian maupun perhiasan. Nah, di sini saya akan secara khusus untuk menjelaskan tentang peningkatan secara drastis UMKM dari segi makanan dan minuman. Tradisi takjil war atau berburu takjil itu sudah menjadi salah satu faktor meningkatnya konsumsi masyarakat loh. Seperti yang kita tahu, Ramadan adalah bulan suci yang penuh berkah dan kebersamaan. Keindahan ini banyak orang ingin membagi kebahagiaan dengan memberikan makanan, minuman, atau hadiah kepada keluarga, teman, dan kerabat. Nah, yang melatar belakangi meningkatnya UMKM di bulan suci Ramadan itu yang kedua adalah peluang usaha yang besar nih. Nah, peluang usaha ini melihat tingginya permintaan. Banyak orang yang memanfaatkan momen Ramadan untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, UMKM ini menawarkan berbagai produk, makanan, serta minuman dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan. Nah, contoh UMKM yang sukses pada saat bulan Ramadan dari segi makanan minuman yaitu penjual kolak, es buah, gorengan, lalu ada kurma, serta catering makanan untuk berbuka puasa dan sahur. Dan penjualan kue kering dan hampers lebaran itu juga meningkat drastis pada Hamin beberapa hari bulan lebaran loh, atau hari lebaran. Lalu ada strategi pemasaran yang efektif untuk UMKM pada saat bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu pemasaran online. Seperti yang kita tahu, aplikasi atau pemasaran online itu memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook untuk mempromosikan produk dan layanan kita. Seperti dari segi makanan dan minuman pun cepat viral pada saat ini. UMKM yang ingin bergabung ke e-commerce atau layanan e-commerce itu biasanya untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Menggunakan jasa pengiriman online pun untuk memudahkan pengiriman produk. Lalu yang kedua ada promosi dan diskon. Ini sangat penting untuk para UMKM yang ingin dagangannya itu cepat laku. Menawarkan promo dan diskon khusus Ramadan itu untuk menarik para pelanggan. Membuat paket hampers atau bundling produk dengan harga yang menarik. Lalu yang terakhir yaitu pemasaran offline. Tidak lupa pemasaran offline atau berdagang di pinggir jalan itu sangat penting juga loh, karena bisa menarik para pelanggan secara langsung. Nah, para pelanggan pun akan tertarik bagaimana sih dagangan kita selayaknya yang akan dikonsumsi. Nah, cara-caranya itu seperti membuka stand atau lapak di pasar Ramadan atau bazar, bekerja sama dengan toko atau pusat perbelanjaan untuk menjual produk, lalu memanfaatkan momen nih. Nah, membuat konten yang menarik dan relevan dengan tema Ramadan itu juga sangat viral dan sangat penting di era globalisasi pada saat ini. Dan yang terakhir itu mengadakan kegiatan sosial atau berbagi takjil gratis sangat penting untuk menarik perhatian para pelanggan.
Oke, yang keempat yang melatar belakangi UMKM meningkat drastis pada saat bulan suci Ramadan, yaitu adanya dampak positif meningkatnya UMKM pada saat bulan suci Ramadan terhadap perekonomian masyarakat. Apa saja sih yang menjadi dampak positifnya? Yang pertama itu peningkatan pendapatan. UMKM pada saat ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, terutama bagi mereka yang memiliki keterampilan atau produk yang diminati. Yang kedua yaitu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, pertumbuhan UMKM ini menciptakan lapangan kerja baru baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adanya pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Nah, peningkatan aktivitas UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Lalu yang keempat adanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan dan terbukanya lapangan kerja, maka kesejahteraan masyarakat lokal maupun nasional akan meningkat. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pemerataan ekonomi. UMKM berkontribusi sangat banyak pada pemerataan ekonomi dengan memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat dari berbagai lapisan atau berbagai kasta. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya, Naura Salsabila. Bagi saya, UMKM di Indonesia ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di berbagai macam daerah. Nah, kebutuhan akan makanan berbuka, busana, muslim, hingga perlengkapan Idul Fitri juga meningkat drastis. Ini adalah peluang besar bagi UMKM. Nah, industri rumahan yang menjamur selama Ramadan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM tersebut loh. Tidak lupa di era globalisasi ini, media sosial sangat penting untuk para UMKM. Nah, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempromosikan bisnis selama bulan Ramadan. Pelaku UMKM harus meningkatkan penjualannya melalui media sosial agar laris manis. Nah, solusi bagi UMKM yang ingin merintis terlebih dahulu dari bawah, yang pertama itu melihat pemasaran, yang kedua lihat peminat dari pasar, dan yang ketiga mencari harga-harga yang sangat efektif atau fungsional. Yang keempat yaitu adakan promo besar-besaran. Yang kelima mencari lapak atau stand yang sangat strategis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa, beragam cara dapat dilakukan untuk menanti waktu buka puasa atau ngabuburit. Di Klaten, Jawa Tengah, ratusan anak muda ngabuburit dengan mengaji bareng di alun-alun setempat. Sementara di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, warga menanti berbuka puasa dengan berburu takjil. Di hari pertama Ramadan, sambil menunggu buka puasa, masyarakat memadati kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat untuk berburu takjil. Terdapat lebih dari 30 pedagang yang menjual beragam makanan, mulai dari camilan, minuman, hingga makanan berat. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp3.000 hingga Rp25.000. Sedangkan aneka lauk pauk dijual mulai dari Rp15.000.